Kalau kemarin nih dia udah rekomendasiin HP gaming Snapdragon 1-2 jutaan, sekarang ini dia mau rekomendasiin yang 3 jutaan guys. Bahkan kali ini RAM-nya 8GB, storage-nya 256GB, terus udah pakai layar 120Hz. Kira-kira smartphone apa aja ya? Biar nggak penasaran, mending tonton video ini sampai habis. Untuk smartphone pertama ada Redmi Note 12 Pro. Smartphone satu ini udah pakai chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 732G yang punya clock speed sampai 2,2 GHz. Untuk RAM-nya Redmi Note 12 Pro kasih dua pilihan RAM, 6GB dan 8GB dengan jenis LPDDR4X. Sementara untuk internal memorinya ada yang 128GB dan 256GB dengan tipe UFS 2.2. Sementara untuk performa gamenya, Redmi Note 12 Pro bisa ngebuka settingan Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High untuk game PUBG. Nah, kalau buat main Genshin Impact, Redmi Note 12 Pro hanya mampu menjalankan di 15-20 FPS dengan mode low 30 FPS. Sedangkan kalau dipaksa di highest 60 FPS, hanya mampu menjalankannya di belasan FPS saja, bahkan kadang turun sampai ke 12 FPS. Dan buat kamu yang tertarik, spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ya. Kedua ada Realme 9 Pro nih. Jadi buat kamu yang belum tahu kalau Realme 9 Pro memiliki performa yang menjadi nilai jual utamanya. Performa Realme 9 Pro ditopang sama chipset Snapdragon 695 5G dengan fabrikasi 6 nanometer. Waktu buat main Genshin Impact sih Realme 9 Pro kelihatan masih sanggup untuk settingan grafis low 60 fps. Karena secara aktualnya dapat berjalan di 35-40 fps. Ini cukup bagus ya guys. Jadi mainnya nggak patah-patah. Kalau dipaksa di highest 60 fps, Realme 9 Pro hanya bisa menampilkan 25 fps ya guys. Setidaknya Realme 9 Pro ini masih lebih baik dari Redmi Note 12 Pro sebelumnya kalau dari segi game Genshin Impact. Sementara kalau untuk game CODM, Realme 9 Pro bisa menampilkan settingan grafis low dengan FPS max sampai very high dengan FPS very high dengan sangat smooth dan stabil di 60 fps saat dimainkan. Performanya pun terbukti dari skor Antutunya bisa dapetin skor 400.000 poin. Ini angka yang cukup tinggi ya guys. Jadi kalau kamu pengen main game Genshin dan CODM dengan cukup lancar, bisa nih takis Realme 9 Pro. Harganya ada di scene berikut ya. Dan untuk produk ketiga ada Poco X5 Pro. Smartphone ini udah pernah Bang Bewok review juga ya, dan Bang Bewok juga kasih tahu letak kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini dia kasih tahu dua kelebihan aja ya dari Poco X5 Pro ini. Jadi, kelebihan pertamanya adalah Poco X5 Pro jadi smartphone paling terjangkau yang pakai chipset Snapdragon 778G. Yang mana kompetitor lainnya tuh dibanderol sekitaran 6-7 jutaan, kayak Samsung A7 III atau Huawei Nova 9. Selain itu, performa Poco X5 Pro juga bisa dikatakan stabil karena pas dites 3 kali pengujian Antutu benchmark bisa stabil di angka 500 ribuan poin. Sedangkan untuk main game, Poco X5 Pro juga udah Bang Bewok tes main Genshin Impact di settingan default 30 fps. Gak ada kendala sama sekali dan suhunya pun juga masih tetap aman. Sedangkan kalau buat main Mobile Legends, Poco X5 Pro sih udah pasti sanggup banget ya. Soal settingan grafis dan refresh rate-nya juga udah sama-sama ultra. Makanya kalau kamu penasaran sama Poco X5 Pro bisa cek harga dan speknya di scene berikut. Selanjutnya ada iQOO Z7X. Smartphone ini juga sebenarnya udah lama ditunggu sama reviewer Indonesia, karena kan pengen tahu gitu gimana sih performa smartphone-nya setelah resmi masuk Indonesia. Ternyata iQOO Z7X cukup membawa spesifikasi yang menarik. Contohnya chipset Snapdragon 695 dengan refresh rate layar 120Hz dan juga pengecasan cepat 80W di kelas 3 jutaan. Sebenarnya Doi juga sempat masuk di daftar yang 1-2 jutaan kemarin, tapi di sini Doi juga masuk lagi guys, karena yang memori internalnya 256GB harganya 3 jutaan. Kalau yang 128GB kemarin kan masuknya 2 jutaan ya guys. Dan secara performa masih sama seperti yang kemarin kita bahas. Jadi kalau kamu penasaran sama harga yang 8/256GB ya, ada di scene berikut ya. Lanjut ya.
ya Prize Book Mania, sekarang balik ke brand Redmi lagi, yaitu Redmi Note 10 Pro. HP ini jadi salah satu pilihan terbaik buat kamu yang pengen nyicipin HP dengan layar Super AMOLED ber-refresh rate tinggi. Karena Redmi Note 10 Pro juga sudah didukung refresh rate 120Hz yang bakalan bikin kamu nyaman buat main game FPS. Selain dibekali dengan chipset Snapdragon 732G, smartphone ini juga punya dua opsi RAM dan internal storage, yakni 6/64GB dan 8/128GB. Saat dites main game PUBG, smartphone ini bisa dimainkan di settingan smooth 90fps sampai HDR 90fps. Bahkan nih Ultra HD-nya juga udah kebuka loh. Coba kau bayangin guys, harga 3,5 juta bisa di settingan flagship. Buat kamu yang tertarik sama Redmi Note 10 Pro, spesifikasi dan harganya ada di scene berikut. Masih dari brand Redmi, kali ini ada Redmi Note 11 Pro 5G. Buat kalian yang merupakan user ponsel kelas mid-range, namun menginginkan performa dan spesifikasi kelas atas, nih dia rasa Redmi Note 11 Pro 5G ini bisa banget jadi salah satu pertimbangan. Alasan pertama adalah performa gaming dari smartphone ini yang terbilang jempolan, karena sudah menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G, yang dipadukan dengan kapasitas RAM 8GB dan memori internal 128GB. Performa gamingnya dibuktikan saat memainkan game sekelas Genshin Impact. Redmi Note 11 Pro 5G mampu memainkan game ini di settingan grafis low 60fps dengan cukup stabil dan smooth. Untuk angka yang didapatkannya sekitar 40-50fps guys. Kalau dimainkan di settingan highest 60fps, Redmi Note 11 Pro 5G hanya mampu menampilkan di 20fps guys. Terus nih, alasan lain yang bisa menunjang performa HP ini antara lain adalah layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz, membawa konektivitas yang lengkap dengan fitur NFC, hingga sudah memiliki ketahanan baterai yang terbilang awet yang didukung dengan fitur pengisian cepat 67W turbo charge. Menariknya lagi, harganya ada di 3 jutaan akhir. Kalau mau tepatnya ada di scene berikut ya. Sebelum ke produk terakhir, buat kamu yang belum subscribe, boleh dong subscribe dulu. Kita mau buru-buru ke 2 juta subscriber nih. Makasih ya. Dan produk terakhir ada Poco X5 5G yang sepertinya akan turun ke 2 jutaan nih sebentar lagi. Oke, masuk ke pembahasannya. Bang Bewok pernah loh gaming tes smartphone ini. Yang pertama, Bang Bewok main game Mobile Legends di settingan tertinggi dan main hampir 2 jam lebih. Sama sekali Bang Bewok gak nemuin kendala waktu main Mobile Legends di Poco X5 5G. Terus Bang Bewok main PUBG Mobile di settingan tertinggi yaitu HD High. Selama 2 jam main sih Bang Bewok komennya tuh kayak gini guys. Tapi jujur nih ya, agak sedikit panas sebenarnya di bagian back covernya guys. Khususnya ini dekat di bagian kamera sih. Tapi gue masih mewajari kok, nggak terlalu panas-panas banget gitu. Gironya juga enak nih pas gue cobain, dan yang jelas nih ya, cukup responsif bray. Nah untuk baterainya sendiri nih hasilnya berkurang 30% itu dalam kurun waktu sekitar 2 jaman juga bro. Dan terakhir main Apex Legends, Bang Bewok bisa dapetin FPS rata-rata 40-an FPS. Mainnya juga di grafis normal dengan frame rate very high. Dan Bang Bewok menghabiskan baterai 40% dalam waktu 3 jam saat main Apex Legends. Apakah kamu tertarik dengan smartphone satu ini? Berikut spesifikasi dan harga terupdate-nya. Sekalian Nida pamit, ciao bella!